Oke ya, setelah selesai menginstal aplikasi Typing Masternya, sekarang kita langsung masuk ke penggunaannya atau belajar mengetiknya ya. Silakan dibuka aplikasinya yang di icon ini. Kemarin kan sudah diinstal. Ini langsung double klik di sini aja. Nah, nanti langsung ada seperti ini. Kemarin kan yang pertama waktu install kan kita masukkan nama ini kan. Nah, sekarang boleh I am a new user ataupun nama yang sebelumnya dipakai itu juga nggak apa. Ya, oke. Jadi kita pakai yang nama yang kemarin aja, yang sudah kita buat sebelumnya, itu langsung kita masuk ya, enter. Oke. Nah, nah, tampilan pertama kali setelah diinstal sebenarnya seperti ini. Tadi itu sudah saya buka sedikit, makanya tampilannya sedikit berbeda. Jadi, yang pertama kali nanti ketika selesai diinstal, nanti tampilannya seperti ini. Ya, nanti kita pilih yang start course. Oke, karena kita mau kursus, kursus apa? Mau kursus mengetik. Oke, langsung klik start course. Nah, nanti ada pilihan macam-macam. Lesson-nya ada 1 sampai 12. Nah, setiap lesson ini nanti akan mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, ya. Jadi memang harus dari awal ini karena nanti harus berurutan dari the home row, K dan seterusnya sampai ini. K, Z, dan X. Gitu. Oke, kita langsung buka yang the home row yang di sini. Klik aja ya di situ. Nah, habis itu di dalam lesson 1 the home row itu ada beberapa bagian di sini. Ya. Ada bagian touch typing basic, new case, understanding result, key drill, typing test, word drill, paragraph drill. Nah, masing-masing ini sebenarnya ada sebaiknya kalau nggak ada tutornya atau nggak ada yang jelasin itu harus diikutin mulai dari yang 1.1, 1.2, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, kalau ada yang menjelaskan itu sebenarnya lebih gampang karena kita langsung bisa melompat ke yang kayak drill di sini gitu. Oke? Nah, biar gampangnya kita coba langsung dari sini ya. Apa sih itu the home row? The home row itu adalah inilah kalian baca sendiri ya, touch typing segala macamnya. Oke, silakan dibaca boleh. Nah, oke. The home row itu seperti ini, ASDF. Seperti yang pernah saya jelaskan mungkin. Jadi basicnya adalah jari-jari kita. Setiap ini kita langsung letakkan tepat yang ada di huruf ini. Ya, di huruf F sama J itu kan ada titik di setiap keyboard. Keyboard kamu kan. Nah, keyboard kamu itu pasti ada titik di huruf F atau huruf J. Ada benjolan di situ. Nah, itu fungsinya untuk meraba atau memposisikan telunjuk kiri dan telunjuk kanan gitu. Nah, setelah diposisikan telunjuk kiri di huruf F dan kemudian telunjuk kanan di huruf J di benjolan itu kalau kita raba nanti akan otomatis ini kelingking ini akan di huruf A. Jari manis manis ya. Jari manis itu ada di huruf S dan seterusnya. Nanti akan posisinya otomatis seperti ini. Gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, untuk huruf yang ini kan yang barusan yang kita posisi awal itu kan di bawah sini. Nah, kemudian untuk yang huruf atasnya itu kita nanti akan setelah lebih lanjut kita bisa geser ke atasnya. Tapi itu nanti saja ya. Gitu. Oke, ini tipsnya atau disarankan atau memang seharusnya kalau belajar mengetik 10 jari harus seperti ini. Ini, keep your eyes on the monitor. Jadi kamu nggak boleh melihat ke keyboard. Jadi matanya harus fokus ke monitor. Ya. Oke. Kemudian pokoknya terus menulis gitu, ketik aja dan fokus ke akurasi, bukan kecepatan dulu. Kalau akurasi sudah tinggi, nanti baru kita bisa naikkan ke kecepatannya seperti itu. Ya. Jadi ya
fokus, tetap matanya tetap ke monitor, terus mengetik, kemudian fokus ke akurasinya. Jadi kita pokoknya yang penting pas dulu, sambil diingat-ingat pelan-pelan nggak apa, gitu ya. Kuncinya disiplin di sini nih untuk mengetik, ya. Oke, ini dikasih tahu relax, tarik nafas, bukan ya, break, istirahat, oke. Pausing nih, oke. Boleh di pause, oke. Oke. Nah, setelah itu dijelaskan, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, setelah itu next. Nah, ini little finger di A, left hand fingers on A, oke, dan seterusnya lah. Pokoknya seperti yang saya jelaskan yang tadi tuh. Gitu. Next. Nah, untuk spasi, sorry belum dijelasin tadi. Untuk spasi itu dia ada pakai jempol ya. Jadi pakai jempolnya untuk mencet spasi. Next. Nah, ini tetap next lagi. Oke, ya. Nah, setelah itu kalau kita klik begin ini, drill ini, nanti akan langsung kita mencobanya di situ. Ya, sama seperti kalau misalkan kita mau langsung yang di sini nih, ini langsung mau masuk ke key drill ini. Nanti sama posisinya yang tadi itu. Ya. Oke, kita klik key drill. Setelah itu, setelah masuk ke key drill, kita langsung masuk ke begin drill. Ya. Kita klik, nah nanti langsung otomatis kalau kita mulai mengetik, itu langsung waktunya langsung mulai. Misalkan sini ya, kita posisikan tangan kita dulu, jadi sama seperti yang di sini. Ini A, ya berarti ketik, dan seterusnya, gitu ya. Ini boleh kalian selesaikan. Ini malah keasikan nanti. Oke, ini videonya boleh di pause dulu, dan selesaikan sampai waktunya habis. Ya. Nah, nanti kalau sudah, ketika waktunya habis, ini kita pause dulu sampai waktunya. Oke, videonya bisa dilanjutkan kalau sudah selesai, ya. Nah, kalau sudah selesai nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kalian sudah selesai mengetiknya dari apa tadi itu? Pokoknya inilah yang bagian ini, ya. Itu nanti akan keluar seperti ini. Nah, kalau pengen melihat hasilnya itu kita klik yang ini, klik. Nah, nanti akan muncul hasilnya, ya. Waktu yang digunain berapa menit, kemudian gross speed-nya atau kecepatan kotornya berapa. Jadi antara yang errornya sama yang benar itu dihitung semua. Nah, akurasinya berapa? Nah, ini yang lebih difokusin untuk yang pertama-tama atau untuk yang awal itu akurasinya aja, ya. Kalau bisa 100% gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Tapi lebih fokus di awal itu untuk akurasinya dulu. Untuk speed-nya nanti bisa dinaikin pelan-pelan gitu, ya. Nah, untuk net speed adalah kecepatan bersihnya dari akurasi ini. Jadi misalkan gross speed-nya 40 gitu ya. Nah, akurasinya 100 berarti nanti net speed-nya juga akan 100 gitu. Karena dihitung dari kecepatannya dikalkulasi dengan akurasi tinggi, dengan kecepatan gitu ya. Oke. Nah, ini data tabelnya hasilnya. Tapi nggak usah pusing-pusing lah untuk yang di sini. Oke. Kita coba klik. Ya, apa nih, cancel dulu ya. Oke. Nah, kalau pengen masih belajar lagi nanti atau pengen naikin skillnya yang di situ bisa diklik ulang lagi. Nah, nanti kita mulai bikin reel lagi, terus hasilnya nanti akan seperti yang barusan. Itu silakan diulang-ulang sampai kira-kira ini akurasinya ini. Nah, ini akan ada pilihan nih. Seenggaknya add fun ini, ya. Jadi di atas 98%. Begitu, ya. Nah, kemudian
Kalau sudah di atas 98%, itu silahkan ke sini, yang typing test nih. Bukan, sorry, word drill. Ini typing test nih, di awal seharusnya. Oke, ke word drill. Nah, bedanya apa? Kalau kayak drill ini, dia ngambilnya cuma satu-satu gini. Ya, mana sih? Ini. Nah, dia akan acak. AJJA spasi, AJJA spasi, gini kan? Nah, kalau yang di word drill itu dia udah main kata. Nah, kita coba ya. Nah, ini kan langsung kata kan, kalau tadi itu cuma per huruf gini. Jadi misalkan ini AS gini kan, spasi AS, spasi AS. Nah, ini udah langsung ke kata seperti ini. Ya, gitu. Ini sama, nanti selesaiin sampai waktunya habis atau yang di sini muncul yang seperti yang tadi itu. Nanti akan muncul hasilnya. Hasil pencapaian kamu sampai di mana, nanti akan kelihatan hasilnya. Sama, pokoknya word drill ini harus minimal 98% akurasinya. Ya, begitu. Nah, setelah word drill mencapai 98% minimal, itu nanti kalian bisa masuk ke paragraph drill. Bedanya apa? Kalau paragraph drill, ya, ini dia langsung susunan beberapa kata, banyak. Kita coba ya, begini. Nah, gitu. Ini ada enter juga. Nah, enter khusus untuk enter itu pakai kelingking, ya, kelingking, pakai kelingking kanan. Get, ya, mana sih? Ini enter. Nah, get, spasi AS, spasi SAD, enter. Gitu, alas, set, ada, enter, gitu. Dan seterusnya sampai muncul hasilnya dan akurasinya sama, 98% minimal. Begitu ya. Nanti kalau misalkan masih belum mencapai 98%, berarti silakan diulang-ulang. Key drill, word drill, paragraph drill. Sampai ketiga-tiganya ini mencapai 98%. Begitu ya. Oke? Silakan dikerjakan.